Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dahlawi Muda Siregar, Maulida, dan Rana Wahyuni. Di video ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang munasabah Al-Quran. Menurut Az-Zarkasi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Menurut Mana Al-Qatan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antar surat dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Sedangkan menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Maka dari itu, pengertian ini dapat disimpulkan bahwa ilmu munasabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan dalam Al-Quran. Hubungan yang dicari adalah relevansi antar ayat dengan ayat, surat dengan surat. Macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antara ayat dengan ayat. Menurut Jalaluddin Al-Suyuti, munasabah antara ayat dengan ayat adalah samar dan seakan-akan berdiri sendiri. Munasabah yang seperti ini perlu diketahui dengan adanya huruf ataf. Yang kedua, munasabah antara surat dengan surat. Munasabah antara surat dengan surat ini masih sangat terbatas. Para ahli telah mengakui adanya kendala atau kesulitan dalam membahas bidang munasabah tersebut. Pembahasan bidang munasabah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, munasabah antara satu surat dengan surat lainnya. Yang kedua, munasabah penutup suatu surat dengan pembukaan surat. Yang ketiga, munasabah antara awal dan akhir uraian surat. Ketiga, metode menggali munasabah, menelusuri hubungan surah dengan surah atau ayat dengan ayat melalui ilmu munasabah memerlukan perhatian atau segi-segi khusus yang dimiliki. Upaya ini tidak mudah untuk dilakukan tanpa adanya seseorang yang memiliki keahlian di bidangnya. Syarat khusus ini penting dimiliki oleh orang yang berminat meneliti munasabah ayat-ayat atau surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Karena tertib surah dalam ayat-ayat Al-Quran disusun berdasarkan taufiki. Tidak diperkenankan seseorang melakukannya berdasarkan rekaan atau dugaan-dugaan semata tanpa mengacu pada tertib taufiki apa adanya. Karena itu, penelitian harus bertumpu pada metode ini dengan tepat. Segi lain yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah berguna untuk mengetahui makna surah atau ayat yang ada dalam Al-Quran. Langkah-langkah ini, menurut Al-Suyuti, lebih digunakan oleh sebagian ulama mutakhirin yang meliputi pertama, hendaknya memperhatikan tujuan yang dibahas oleh surah. Kedua, hendaknya memperhatikan inti uraian dari surah-surah sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah. Ketiga, memperhatikan tingkat uraian dengan mencari apakah ada hubungannya atau tidak. Keempat, ketika menarik konklusi perlu diperhatikan ungkapan apa yang terkesan berlebihan. Keempat langkah ini merupakan cara terbaik untuk menetapkan atau mencari adanya hubungan ayat atau surah dalam Al-Quran.